Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, materi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari trilogi dalam kita membahas tentang demand. Jadi di ekonomi manajerial ini, ketika kita memang berbicara tentang tataran demand, maka ada trilogi. Di situ ada pertama kita belajar teori, permintaan dan penerapannya, dan sudah kita lalui dalam minggu lalu ya, hari Jumat. Kemudian ada lagi yang namanya estimasi permintaan, dan terakhir nanti ada namanya forecasting atau peramalan permintaan. Nah itu ya. Oke, hari ini tentang chapter 4 estimasi permintaan dalam trilogi demand ini ya, kita di ekonomi manajerial ini ya. Nah, apa ya kita bisa bahas? Kita lihat dalam pokok bahasannya. Nah, ini pokok bahasannya adalah pertama nih latar belakang, masalah identification. Jadi identification problem itu hal yang melatar belakangi kenapa kita harus melakukan estimasi permintaan atau demand estimation. Kemudian ada pendekatan penelitian yang biasa dilakukan di pemasaran, dan ini sebenarnya bisa juga di penelitian yang lain ya, pendekatannya. Hanya aja subjeknya yang berbeda nanti. Kemudian analisis regresi sederhana. Nah ini kaitannya misalnya variabelnya ada dua, satu dependen, satu independen, atau variabel satu endogen, satu eksogen, atau satu terikat, satu bebas gitu ya. Namanya aja beda. Ya gitu ya. Kemudian ada lagi namanya kita bahas nanti regresi berganda. Ini sering rekan-rekan akan lakukan ya, multiple regression analysis. Tapi kalau yang namanya multiple equation itu atau apa itu dibahas minggu depan, forecasting itu namanya. Itu beda ya. Multiple equation dengan itu lebih ke arah misalnya persamaan simultan. Itu persamaan simultan itu lebih rumit lagi ya, nanti ya minggu depan saja gitu. Kemudian masalah-masalah yang harus kita hadapi dalam analisis regresi ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam mengestimasi permintaan regresi. Ini yang akan rekan-rekan lalui ketika pada mulai memasuki bab 4 nanti di TC. Oke. Paling tidak ini memberikan sebuah gambaran awal penyegaran refreshing sebelum kita memasuki bab 4 nanti di tesis rekan-rekan semua. Oke. Ini adalah contoh kasus yang pada minggu lalu. Sebenarnya saya ingin tekankan di sini. Nah, ini. Kalau dulu dalam minggu lalu kita hanya memanfaatkan hasil dari regresi ini, ya, hasil dari estimasi ini dan bentuk persamaan regresi, sehingga persamaan seperti ini. Di sini ada hasilnya adalah menggunakan MRI, jadi multiple regression analysis. Ini estimasinya. Nah, minggu ini kita itu membuat ini. Kalau ini kita memanfaatkan ini dengan menggunakan beberapa pendekatan interpretasi, maka dalam minggu ini kita coba untuk lebih lanjut bagaimana sih membuat sebuah estimate permintaan dengan baik ya, dengan menggunakan pendekatan regresi misalnya ya, itu yang dapat kita salah satunya yang terbaik. Oke, nah, kita mulai saja ya. Itu kita latar belakang saja. Jadi kalau kita berbicara permintaan, ada hal yang harus kita perhatikan. Orang akan berpikir begini ya, seberapa besar sih penerimaan perusahaan akan berubah setelah adanya peningkatan harga? Oke ya, misalnya apa yang terjadi dengan TR kita atau revenue kita kalau kita menaikkan, kalau adanya peningkatan harga. Kedua, berapa banyak produk yang akan kita minta. Nah, itu perlu sekali kita estimate apabila konsumen naik pendapatannya. Gitu. Dalam kondisi yang lain bisa juga disesuaikan dengan kondisi misalnya SDM. Ketika kompetensi kita naikkan, bagaimana sih kinerja karyawan? Itu sih beberapa pertanyaan yang melatar belakangi. Kalau nanti sesuai dengan subjek penelitian yang masing-masing nanti ya.
Kemudian berapa banyak kenaikan penjualan apabila perusahaan mengeluarkan biaya iklan. Ini advertising, ya, pengaruh advertising terhadap quantity penjualan. Ada lagi berapa banyak permintaan akan jatuh apabila pesaing menaikkan biaya iklan atau menurunkan harga. Nah, jadi kalau pesaingnya sudah ikut menaikkan biaya iklan, ya, kemudian dia juga mau menurunkan harga, maka kita akan betul-betul terjadi suatu hal yang harus kita analisis. Kita estimate bagaimana terhadap permintaan kita. Oke? Nah, di estimasi permintaan itu sebetulnya bertujuan kita untuk menemukan nilai-nilai koefisien. Ya, nilai koefisiennya itu. Nah, jadi koefisiennya itu harus kita nilai dari A atau B, X. Itu ya. Dari fungsi permintaan masa kini, current value terhadap suatu produk. Nah, jadi yang sekarang gitu ya, tentunya memang berdasarkan data-data yang kita lakukan survei, misalnya ya, kita lakukan klinikan instrumen, kita sebarkan kuesioner, nah itu ya, itu kita mengestimate ya. Lalu ada lagi namanya forecasting, nah itu beda. Itu minggu depan kita akan pelajari tentang peramalan permintaan. Bertujuan itu untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita berusaha memperkecil risiko dengan melakukan sebuah forecasting, peramalan itu ke minggu depan, namanya demand forecasting ya. Dan estimasi permintaan pada dasarnya upaya untuk mengetahui pengaruh dari perubahan satu atau lebih variabel yang mempengaruhi jumlah permintaan suatu produk. Oke, itu ya. Ini masalah identifikasi atau problem identification. Kalau kita ingin membuat sebuah kurva, maka ya masalah identifikasi itu akan menimbulkan beberapa kesulitan. Ya, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Maksudnya, kalau kita ingin menurunkan sebuah kurva permintaan dengan data yang ada di pasar, ya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kurva permintaan biasanya diestimasi dari harga dan kuantitas P dan Q ya, seperti kita pelajari dalam teori permintaan. Akan tetapi kesulitannya adalah waktu. Ada pasar di situ, ada selera di situ, ya, ada pendapatan di situ yang akan mempengaruhi kurva tadi. Satu hal lagi, kita juga akan dihadapi seperti ini ya. Nah, kita tidak hanya dihadapi sebuah variabel-variabel permintaan saja ya, yang pengaruh seperti misalnya itu misalnya tadi ada selera di situ ya, ada pendapatan di situ. Namun kita juga akan dihadapi dengan harga pokok produksi. Nah, itu dari sisi supply. Jadi dari sisi supply-nya itu ya, supply dari sisi penawaran, dari sisi perusahaan itu memiliki apa yang dikatakan sebuah variabel lain yang akan mempengaruhi kurva tersebut. Jadi kalau kita ingin menurunkan kurva permintaan itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita akan berhadapan dengan yang namanya supply, jadi penawaran, tidak hanya demand ya, tidak hanya demand. Jadi kita harus betul-betul memperhitungkan itu ya. Bayangan seperti saya berbicara tadi, ada teman kita berbicara tentang misalnya dari sisi finance saja, oke? Kalau memperhitungkan mengestimate sebuah perubahan struktur modal, maka dia akan atau kinerja sebuah struktur modal, ya, itu akan dia lebih ke arah variabel finance ya, finance variabel. Namun kalau sebenarnya untuk menurunkan sebuah membuat sebuah estimasi dalam finance misalnya ya, dalam modal itu juga akan dipengaruhi misalnya volatilitas, lingkungan, environment. Jadi volatilitas itu misalnya perubahan ya, fluktuasi dari sebuah ekonomi.
Itu juga begitu juga di SDM itu bisa diperhitungkan dengan yang tidak hanya secara internal, ada juga namanya pasar tenaga kerja. Oke, nah itulah yang sebenarnya yang kita maksudkan seperti ini. Jadi, nah, kalau ini garis putus-putus ini hubungan P dan I ya, bukanlah sebetulnya permintaan yang permintaan sesungguhnya. Namun, ya setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian misalnya terhadap variabel-variabel yang disesuaikan, ternyata itu akan bergeser misalnya karena dipengaruhi oleh efek dari penawaran. Bisa saja dari titik D2. Ya, katakanlah berubah dan bergeser di D2. Nah ini, jadi ada faktor yang mempengaruhi itu, mempengaruhi pembentukan dari sebuah kurva permintaan. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan bahwa sebuah observasi harga kuantitas P dan Q, pengamatan terhadap observasi itu pengamatan rekan-rekan semua ya, harga dan kuantitas tidak secara langsung menghasilkan kurva permintaan. Jadi itu ya maksudnya itu. Oke, ini yang berikut ada pada slide ini tentang pendekatan pada riset pemasaran ya. Ada survei konsumen misalnya ya. Itu bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta ya. Jika ada perubahan harga, pendapatan dan ini menggunakan kuesioner. Biasanya nih data-data yang biner kita ya. Sama aja seperti rekan-rekan yang melakukan penelitian di SDM membentuk sebuah kuesioner. Itu bisa ya. Bagaimana reaksi mereka ketika ditanyakan tentang beberapa pertanyaan di dalam kuesioner misalnya. Ya, pernyataan, kuesioner itu pernyataan ya, bukan pertanyaan sebenarnya. Kemudian penelitian observasi ya, pengumpulan informasi tentang preferensi ya, tingkat selera konsumen misalnya. Dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk, itu bisa observasi. Kemudian ada namanya consumer klinik ya, eksperimen lab laboratorium di mana partisipan ya atau responden tadi ya diberi sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakan dalam satu toko simulasi maksudnya. Lalu kita mengamati bagaimana reaksi mereka ketika kita beri sebuah perubahan dalam harga, pendapatan, selera dan lain-lain. Misalnya ini juga monopoli juga termasuk sebuah bentuk klinik konsumen juga ya. Kemudian eksperimen pasar mirip dengan klinik konsumen, namun dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Oke ya, saya kira ini ya dari pendekatan dalam riset pemasaran. Secara slide rekan-rekan bisa lihat ya, tidak susah ya. Nah, kita masuki dengan materi yang memang berikut ya, tentang namanya pengenalan terhadap regression analisis regresi ya. Oke, kenapa orang pada banyak menggunakan analisis ini ya? Apa dia ini seperti ya. Misalnya ini ada data variabel X itu iklan, variabel Y itu adalah penjualan ya. Ini secara matematis kita akan berbicara secara matematis dulu ya. Paling tidak meskipun kita agak membutuhkan konsentrasi yang lebih, ini akan membuktikan bahwa bagaimana sebuah software SPSS kemudian EViews Stata itu dibentuk ternyata menggunakan beberapa pola matematik. Artinya ketika dalam arti kita tidak memiliki sebuah aplikasi, itu bisa kita kerjakan dengan cara matematik. Regresi ini misalnya ya kita gambarkan ini pada tahun pertama ya, misalnya ini tahun pertama 10,44 10 X-nya ya, ini 10 X-nya ini Y-nya 44. Begitu juga tahun kedua 9 X-nya 9, kemudian Y-nya adalah 40. Nah, kita lakukan pada sampai observasi yang ke-10 atau tahun 20. Kalau rekan-rekan lihat ya, perhatikan dan ini, bahwa ternyata ya dia kayak membentuk sebuah garis ya, garis regresi gitu. Nah, kecenderungan pembentukan garis regresi inilah yang digambarkan oleh scatter diagram ini, inilah yang dinamakan sebuah regresi line atau garis regression line. Nah itu, jadi jika persamaan regresi itu sebetulnya adalah Y
sama dengan A plus BX atau Y sama dengan A plus BX plus E. Ini itu error, simpangan baku. Oke, jadi semakin simpangannya kecil, maka itu akan semakin membentuk garis rata-rata, ya. Jadi itu semakin baik, ya. Nih, artinya errornya semakin kecil, ya. Nih, jadi error itu menjadi hal yang konstan, ya. Oke, Y plus A plus BX plus E. Ini, ya. Atau ini saja gunakan, ya. Oke, setiap titik dari dot ini mewakili iklan penjualan, diperkirakan merupakan hubungan linier. Nah, ini linier dan secara pandangan mata terbentuk garis lurus, ya, dengan kemiringan positif. Nah, ini kalau kita tarik itu sebenarnya membentuk garis yang lurus. Garis regresi bisa dikatakan cenderung ke garis rata-rata. Oke. Yang berikut analisis regresi. Setelah kita pengenalan, introduce, kita masuk ke analisis regresi. Nah, ini kayak kita kuliah metodologi, ya, tapi dalam arti kita sudah melakukan penerapan. Ini langsung dengan penerapannya, ya, implementasinya. Kita tidak hanya belajar bagaimana menginterpretasikan atau mengoperasionalkan sebuah SPSS, tapi kita belajar bagaimana secara matematis ini terbentuk, ya. Oke. Analisis regresi itu sering disebut dengan line of best fit. Jadi sebuah garis yang sangat cocok karena semua peneliti yang menggunakan data yang sama akan memperoleh hasil yang sama. Jadi yang paling cocok sehingga cocok bagi para peneliti untuk menggunakan analisis regresi ini. Oke. Hakikatnya garis regresi itu meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat, ya. Artinya, ya. Jadi dia meminimumkan error. Jadi akan memperkecil error. Jadi metode inilah yang dikenal dengan ordinary least square. Metode OLS, ya. OLS ini adalah ordinary least square. Metode dengan jumlah kuadrat terkecil atau meminimalkan error. Nah, rekan-rekan semua, ya, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, ya, ini adalah error. Error ini adalah YT. YT itu kan persamaan tadi nih. Nah, Y topi ini sebenarnya adalah A plus BX. Jadi Y dikurang A plus BX itu adalah error. Jadi error itu semakin dia mendekati itu semakin baik, ya, semakin kecil, gitu, ya. Oke, apa penyebab dari terjadinya error, ya? Error itu timbul karena berbagai variabel penjelas yang mempunyai sedikit pengaruh terhadap Y tidak kita masukkan. Ada variabel yang kita tidak masukkan, sehingga dia menyisakan sebuah limbah error, ya. Semakin kita memperketat dengan memperbanyak variabel, maka errornya bisa kita kendalikan, gitu, ya. Itu penyebabnya terjadi error. Kemudian kemungkinan adanya kesalahan pengukuran. Mungkin saja rekan-rekan dalam melakukan pengukuran di analisis di tesisnya tadi, ya, pembentukan data panel, ya. Kalau data panel gabungan dari time series dan cross section. Kalau panel kan data time series, ya. Iya, itu bisa di data time series ada kesalahan pengukuran misalnya, ya, ngitung rasio ternyata salah. Nah, itu akan diperkecil, ya. Ini diperkecil dengan metode OLS ini, ordinary least square. Ini kesepakatan para peneliti sangat baik, ya. Ini tingkah laku manusia yang acak menghasilkan hasil yang berbeda. Suatu saat bisa terjadi namanya variabel ekstrim. Nah, ketika variabel ekstrim terbentuk, maka membentuk sebuah outlier, ya. Itu, ya, itu yang kita maksudkan, dia terbentuk sebuah outlier. Nah, oleh itu sebuah ekstrim, nah itu bisa menghasilkan sebuah variabel, menghasilkan error juga, maka itu bisa dikendalikan dulu, ya, untuk mengkecil error, ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita membentuk sebuah analisis regresi sederhana dengan menggunakan matematis. Sebetulnya bisa saja menggunakan aplikasi atau software
SPSS, abuse atau stata ya. Itu sebenarnya gampang sekali ya. Namun pada tataran kita ini kita coba bagaimana sih kalau itu secara manual dengan menggunakan matematis ya. Kalau ini kalian berhasil membuat sebuah analisis secara matematis, maka ini akan membuat penguji saudara akan sangat bangga, terkejut. Sementara orang menggunakan SPSS, rekan-rekan bisa menggunakan matematis ya. Nah, ini pertama ada prosesnya ya. Oke, yang harus diketahui bahwa kita regresi sederhana, simple regression itu adalah dua variabel saja. Satu variabel independen dan satu lagi variabel dependen. Oke, prosesnya pertama kita menghitung nilai titik A. Jadi kita menghitung dulu nilai A-nya itu ya, titik potong vertikal ya, katakanlah begitu, dan nilai B. Jadi kan A, Y kan modelnya terbentuk begini. Y sama dengan A plus BX. Maka kita akan mencari A dan B-nya. Oke. Lalu kita akan menguji signifikasi dari estimasi parameter tersebut ya. Seberapa signifikannya ya, gitu kayak uji T seperti itu ya. Lalu kita membuat interval keyakinan untuk parameter berada. Apakah yakin kita betul-betul nilainya itu berada di sana? Lalu uji kekuatan ya, variabel penjelas secara keseluruhan, kecocokan model ini bisa kita kenal dengan coefficient determination atau korelasi ya, seperti itu ya. Nah, itu ya. Oke. Ini rekan-rekan saya sampaikan bahwa metode tujuan analisis regresi adalah menghasilkan nilai estimasi A dan B dari garis regresi. Dan rumusnya ini adalah cara untuk mencari galatnya atau errornya dengan matematis. Ya, YT sama dengan Y topi dikurang YT dikurang Y topi YT ya, YT topi ya, begitu. Jika kalau diartikan YT sama dengan min A min plus X. Nah, gitu nih. Kalau menggunakan ini matematis, maka ini dalam sebuah observasi, maka kita akan menghasilkan rumus seperti ini ya, untuk menghasilkan error tadi ya, begini ya, sigma T dimulai dari 1 sampai ke N, observasi ke N, cara membacanya adalah YT min A topi min B X topi ya, B topi X itu dalam kurung kuadrat gitu, ya. Ini sih kalau tapi ini kita akan masukkan tabel. Jadi bukan menghitung manual, tapi kita akan masukkan tabel ya. Tabel kayak kita ngomongnya spreadsheet ya. Nah, itu Excel seperti itu ya. Nah, ini estimasi nilai A dan B didapatkan dengan meminimumkan jumlah simpangan kuadrat ya, standard of square error. Jadi ini nilai dari B. Nah, ini nilai B rekan-rekan semua ya. Ini artinya ini kita akan cari ini dulu ya, nilai ini. Kemudian kita akan cari ini ya. Nah, sehingga dapat nilai B. Nah, nilai A gampang. Y rata-rata dikurang B topi X. B topi BX dikali X rata-rata. Ini bar nih rata-rata. Y bar itu adalah Y rata-rata. Oke. Ini X bar nih X rata-rata. Oke. X bar dan Y bar adalah nilai rata-rata dari X3 dan YT. Oke. Gampang ya, nggak susah. Nah, ini coba kita praktekkan dalam bentuk tabel ya. Dalam tabel spreadsheet misalnya kita gunakan Excel, gampang. Kita tidak menggunakan SPSS. Kalau menggunakan SPSS gampang. Misalkan saja ya, ini ada kita tadi ya, data kita tadi ada data tahun, kita observasi selama 10 tahun ya, kita punya data X ya, iklan tadi, kita punya data Y ya, data penjualan. Oke, pertama kita cari dulu X bar. Ini kan kita jumlahkan dulu nih, X barnya 120 dibagi 10 rata-rata. Lalu kemudian kita juga cari Y bar atau Y rata-rata. Oke, nih bar adalah ini ya, 500 dibagi 10. Oke, ya Y bar, Y rata-rata.
Ini 500 kita bagi 10, dapatlah XT-nya 120 totalnya, Y-nya ada 500. Ini gampang, lihat aja di tabel. Ini kita masukkan saja. Ya, kita coba ya. Kita coba kita cari dulu XT min X bar ya. XT min X bar adalah 10 ya. 10 kita kurangkan dengan berapa? Ya. Bagaimana? Kita dengan 2 sama dengan min 2. Oke. Hal yang sama kita lakukan pada tahun kedua. 9 kita kurang dengan X bar 12 sama dengan min 3. Kita lakukan itu ya sampai tahun ke-10, observasi yang 10 ya, dapatlah seperti ini. Hal yang sama kita lakukan pada YT min Y bar ya. YT-nya berapa? Nah, YT-nya adalah 4/4 ya. Y barnya berapa? 50 ya. YT 4/4 dikurang 50 sama dengan min 6. Pada tahun kedua kita juga lakukan yang sama, misalnya ya seperti yang tahun pertama kita dapat min 10. Lalu kita masukkan. Gampang ya. Min 2 dikali min 6 sama dengan 10. Ini kan perkalian dari sini. Kita mau mendapatkan yang nilai B nanti ya. Nah, kita lakukan semua ini sampai tahun ke-10 sehingga dapatlah 106. Oke, totalnya. Nah, untuk kemudian kita kuadratkan ya, untuk yang XT min X bar itu kuadrat ya. Dapatlah 30. Nih, min 2 kuadrat sama dengan 4, min 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Oke, sehingga kita dapat rumus seperti ini. 106 untuk mencari B adalah 100X ini rumusnya dibagi dengan ini. Oke, seperti Pak sampaikan tadi, 106 dibagi 30 dapatlah 3,53. Sekarang tinggal kita mencari nilai A. Nilai B sudah dapat. Koefisien B adalah 3,53. Oke, atau 3,53. Cara mencari B gampang, kita masukkan saja. Ini rumusnya A. Y bar berapa? 50. Y rata-rata ya. Min BX bar ya. Min B topi X bar ya 3,53. Ini B topinya ya dikali X barnya berapa? 12 sama dengan 7,6. Artinya bersama regresinya adalah 7,6 YT yaitu adalah kita dapatkan modelnya adalah 7 YT sama dengan 7,6 ya ditambah 3,53 XT ya, artinya konstantanya ada 7,6, koefisiennya 3,53. Oke ya. Nah, hasil hal ini menunjukkan bahwa ketika iklan sebesar 0 ini interpretasi ya, maka estimasi penerimaan penjualan adalah sebesar 7,6. Itu saudara akan belajar, rekan-rekan akan tetap menginterpretasikan setiap hasil dari regresi, setiap hasil regresi di tesis rekan-rekan semua ya. Jika iklan sebesar 10 juta dolar, maka estimasi penerimaan penjualan adalah dikali, masukkan saja ya. Jadi 7,6 ditambah 7,3 dikali 10. Oke, gampang ya. Oke, kemudian uji signifikasi ya. Untuk menguji hipotesis bahwa B, karena kan kita kan biasa melakukan hipotesis tuh ya, hipotesis 0 ya, apakah ditolak atau tidak ya, hipotesis kita ya. Untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik ya, atau bahwa iklan mempengaruhi penjualan secara positif, maka kita perlu uji signifikan. Langkah 1 kita tentukan dulu jalan baku, ini rumusnya rekan-rekan semua ya. Ini rumus simpangan bakunya. Kalau kita masukkan tabel aja seperti yang kita lakukan pada membentuk itu ya. Nah, ini kita masukkan saja nih. Ini sebenarnya tabel saja ya. Kita masukkan saja ya. Sama seperti kita lakukan yang tadi. Ini XT, YT ya. Ini adalah ya topi Y-barnya tadi ya. Kita masukkan rumusnya sehingga kita dapatkan ini didapat dari sini ya, ini topi ini. Nah, kita dapatkan dari ini ya. Kita masukkan seperti kita melakukan lakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Mendapatkan ya yang ini. Sehingga
Setelah kita lakukan, kita masukkan, ya, kita dapatlah ini ya, dapatlah E kuadrat T ini ya sama dengan YT min Y top T kuadrat itu 65, totalnya itu 65,48. Nah, ini 30 sama ini. Kita pernah uji tadi ya, X min X kuadrat ya. Jadi kita masukkan saja ya dengan menggunakan kalkulator saintifik ya. Saintifik ini gampang ini ya. Kita masukkan saja rumusnya 65,483. Sudah dapat kita menghitung errornya ya. Ya, simpangan baku tadi ya. Nah, ini 10 ini adalah N tahun ya. Min 2 ini adalah jumlah variabel, kan cuma 2 variabel, Y dan X ya. Kemudian ini adalah ini adalah 30 ya. Kita hanya mencari ini dari errornya saja. Sehingga simpangan bakunya adalah 0,52. Nah, baru setelah itu kita lakukan yang namanya uji T. Ya, uji T secara matematis gampang sekali ya. T statistik adalah ya B ya, di mana B topinya tadi dibagi dengan simpangan baku 3,53 dibagi 0,52 sama dengan 6,79 ya. Lalu kita lihat tabel T ya, tabel T dengan kondisi 10 min 2 atau yang ke-8 ya. Artinya critical value pada titik 5% ada pada tabel T adalah terlihat angkanya 2,306. Ini tabel T. Rekan-rekan bisa download dan bisa lihat di internet, atau kalau tidak memiliki tabel statistik ya, buku tabel statistik. Nah, interpretasinya nilai T hitung 6,79 ternyata lebih besar dari nilai T tabel besar 2,306 pada tingkat keberartian 5% atau tingkat signifasi 5%. Maka kita menolak, dengan demikian kita menolak hipotesis 0 bahwa tidak terdapat pengaruh hubungan X dan X iklan dan Y. Artinya hubungan X dan Y itu adalah signifikan. Ya, begitu. Oke. Nah, interval keyakinan hanya memasukkan rumus ini saja. Kita membuktikan bahwa 3,3 itu adalah berada di sini, di area ini. Jadi B-nya ini 3,53 itu berada di area ya lebih besar dari 2,33 dan lebih kecil dari 4,7. Tinggal masukkan saja ini. Gampang. 3,3 plus minus ya 2,30 dikali 0,52. Pertama kita kurangkan, kedua kita tambahkan 3,3 dikurangkan 1,2, 2,33, 3,53 ditambah 1,2 sama dengan 4,3. Nah, setelah dua ini uji T, maka kita terakhir akan melakukan namanya uji kecocokan ya. Uji kecocokan model dan korelasi ya. Namun sebelum itu saya akan coba jelaskan tentang variasi ya. Variasi adalah ukuran seberapa tersebarnya data. Oke. Kita dapat menghitung koefisien determinasi dengan menentukan total variasi Y yang dapat dijelaskan dan variasi residual ya. Jadi kita akan menghitung koefisien determinasi. Itu adalah yang dikenal dengan uji kekuatannya ya. Jadi bagaimana kekuatan dari model kita itu ya secara keseluruhan ya. Dan korelasi itu derajat hubungan ya. Koefisien determinasi itu adalah kekuatan, korelasi itu adalah derajat, berapa besar derajat ya, derajat hubungan. Oke rekan-rekan, kita mulai gampang. Kalau cara matematik ya dikenal dengan angka decomposition of SSE ya, sum of square ya. Ini rumusnya ya. Jadi ini ada total variasi. Ini total variasi. Ya. Oke. Kemudian ini ada dikenal dengan explain variasi. Variasi yang dapat dijelaskan ditambah dengan variasi yang tidak bisa dijelaskan. Oke, ya. Nah, mengetahui ini rumus ini sebenarnya dalam rangka kita untuk menghitung koefisien determinasi dan atau R kuadrat dikenal dengan R kuadrat dan koefisien korelasi dikenal dengan R saja ya. Secara grafis itu menjelaskan
makin dekat titik-titik data hasil offset jatuh pada garis berjeleknya ya, makin dekat ini, maka makin besar proporsi variasi dari penjualan yang bisa dijelaskan oleh variasi dari pengeluaran iklan, dan akan makin besar nilai kekuatan dari sebuah model yang kita tentukan ya. Oke, itu ya sebenarnya secara SPSS ini tidak terlalu sulit. Nah, ini contohnya ya, cara menghitung koefisien depresi. Saya rasa ini yang ini sudah kita hitung ya, 65,1. Nah, sebenarnya kita hanya menghitung ini aja ya. Ya, sebentar. Nah, ya. Nah, perhitungan nilai koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan matematis seperti ini ya. Ini kita tinggal masukkan saja YT ya, pada kita lakukan tadi ya. Pada tahun keberapa, tahun pertama sampai tahun ke-10, ini sudah tahu ya. Oke. Nah, kemudian YT bar kan udah tahu nih ya. Jadi tinggal kita kurangkan saja. YT dikurang Y bar sama min 6, mudah udah ketemu ya. Oke, lalu kita lakukan. Gitu ini juga YT ini hasilnya ini kita bisa masukkan dari persamaan yang sudah kita bentuk, model yang kita sudah ada ya. Oke, setelah kita bentuk itu, sudah model itu sudah kita terbentuk, lalu kita tinggal menghitung YT topi ya, YT gede dikurang Y bar dikuadratkan. Oke, dikuadratkan sehingga dapat 37,84. Begitu juga YT min YT dikuadratkan ya. Ini kalau ini Y topi, kalau ini Y bar, Y rata-ratanya dapatlah 65. Kan kita akan mencari ini untuk mencari koefisien determinasi. Oke, ini dapat begini ya. Explain variasi. R pader itu rumusnya adalah variasi yang dapat dijelaskan dibagi total variasi. Ini 373,84 ya. Ya, ini total variasi ini 440 ya. Nah, kalau kalian berpikir ini variasi yang dapat dijelaskan, ini variasi yang dapat dijelaskan, ini totalnya 440. Oke. Ini total variasi. Nah, 373,84 variasi yang dapat dijelaskan dibagi dengan total variasi, sehingga R kuadratnya adalah 0,85. Jadi interpretasinya dapat kita artikan bahwa kita memiliki sebuah model yang memiliki koefisien determinasi sebesar 85%. Ini dalam konteks ini ya. Nah, untuk mencari koefisien korelasi, koefisien relasi derajat hubungan ya, bukan menilai kekuatan dari sebuah model, tapi adalah hubungan antara X dan Y-nya. X dan Y itu ternyata hubungannya sangat erat, 0,92. Caranya gampang, tinggal menghitung akar dari koefisien determinasi. Apalah 0,92. Oke. Ini jadi derajat hubungannya sangat kuat, 0,92, 192% ya. Oke. Karena capek nanti menghitung dengan matematis ya. Kalau analisis regresi berganda pakai matematis sudah nggak selesai lagi gitu ya. Maka ini saya hanya sampaikan bahwa begini ya. Apabila saat variabel dependen terikat ya, itu yang kita cari itu untuk dijelaskan ya, itu lebih dari satu variabel ya, atau lebih dari variabel ini ada X1, ada X2 dan X dan seterusnya, maka dinamakan multiple regression analysis. Ini yang biasanya rekan-rekan lakukan di tesis ya, Kalau pakai regresi berganda bisa menggunakan matematis. Ada tesis yang melakukan itu. Nah, ternyata penguji juga bingung ya dengan matematis ya. Oke.
Proses mengestimasi parameter atau koefisien dari persamaan regresi berganda secara prinsip sama saja dengan regresi sederhana. Jadi, tapi karena kalkulasinya lebih rumit dan panjang dan butuh waktu yang lebih banyak, pada umumnya dikerjakan dengan menggunakan komputerisasi atau menggunakan software EBIUS, Stata, ataupun SPSS. Kalau rekan-rekan tidak bisa menginstal EBIUS dan SPSS, rekan-rekan bisa menggunakan Stata yang secara online. Rekan-rekan bisa memasukkan data secara online di Stata dan mereka akan mengikut. Jadi secara website ya, secara online itu menggunakan Stata. Ya, banyak dilakukan oleh beberapa rekan-rekan yang melakukan penelitian dan tidak tertarik dengan SPSS dan EBIUS, jadi yang menggunakan Stata karena Stata tersedia secara online. Ngapain dia ya? Ingatkan saja bahwa EBIUS dan Stata dan SPSS adalah alat saja, tool ya, bukan yang menentukan interpretasinya atau bukan yang menjadi hal yang mempengaruhi semua penelitian rekan-rekan ya, atau tesis rekan. Ingatkan saja itu, karena EBIUS, Stata, dan SPSS adalah sebuah alat untuk pembentukan sebuah model saja, biasa aja gitu ya. Jadi jangan nanti kalau jawabnya ketika ada diuji, kenapa hasil model itu adalah hasil dari EBIUS Pak, dari SPSS, ya nggak begitu ya. Jawabnya juga nggak begitu karena memang alatnya alat saja ya. Ini contohnya sebuah data, kita tambah sebuah variabel namanya pengendalian mutu. Nah, ini hasil dari running dari sebuah EBIUS rekan-rekan ya. Di sini sudah dapat R kuadratnya 0,93. Di sini ada R kuadrat yang disesuaikan, namanya adjusted R square ya. Di sini ada T statistiknya. Oke. Nah, itu kalau menggunakan EBIUS ya, langsung dia keluar dalam satu kertas gitu, dalam satu output ya EBIUS ya. Nah, ini kalau ini menjelaskan. Kalau di regresi sederhana itu menggunakan R kuadrat untuk melihat koefisien determinasi, kalau ini di multiple regresi berganda itu menggunakan adjusted R square ya. Jadi menggunakan adjusted R square yang perlu disesuaikan, R2 yang perlu disesuaikan. Nah, ya gitu ya. Nah, uji F-nya ada uji keseluruhan ya. Jadi kalau di ini karena variannya banyak, maka digunakan analisis varian yang dikenal dengan ANOVA. Itu untuk melakukan uji F ya, uji keseluruhan dari kekuatan model kita ya. Kalau uji F-nya tidak berhasil, maka selesai sudah penelitian kita, tidak perlu dilanjutkan dengan uji T. Berarti ada beberapa kesalahan yang perlu kita koreksi dahulu ya. Artinya model kita tidak memiliki kekuatan kalau uji F-nya tidak lolos ya. Nah, ini kalau output SPSS. Ini ada tabel model Semari. Saya rasa rekan-rekan sudah pernah. Ini yang diambil tuh adjusted R square ya. Kalau R square ini untuk regresi sederhana. Kalau regresi berganda nih adjusted R square. Begitu nggak di EBIUS ya, sama aja. Nah, ini uji F, ini uji T. Uji F ini adalah melihat secara keseluruhan model tersebut ya. Oke, dia lulus misalnya 0,18 ya. Dengan F ini tidak akan bertentangan antara F tabel, F hitung ini dengan untuk kita bandingkan dengan F tabel. Kalau lebih besar kan artinya benar F tabelnya berhasil gitu ya, dengan signifikan. Jadi tidak akan bertentangan. Jadi ketika F tabel ini masuk, artinya lebih besar dari F hitung ini, lebih besar dari F tabel, artinya dia signifikan harusnya. Jadi dua kondisi ini sebenarnya ini tidak bertentangan. Jadi jangan diedit ya. Banyak kan mahasiswa satu dieditnya, ini ketahuan juga tuh. 7,92, begitu juga T, uji T ya. Artinya antara nilai T di statistik kata dengan T tabel itu tidak akan bertentangan. Dihitung ya dengan signifikannya. Kalau signifikan berarti
T-table itu lebih besar dari T-nya lebih besar dari T-table, atau T-nya lebih besar dari T-table. Oke, ya ini tiga ini kondisi ini biasa digunakan dalam regresi berganda dengan menggunakan output dari SPSS. Kan teman di output stata tidak saya sampaikan, tapi dua-dua ini biasanya sangat digunakan, dan saya yakin biasanya kebanyakan rekan-rekan semua menggunakan SPSS. Nah, ini ada lagi dikenal dengan masalah-masalah dalam analisis regresi. Biasa kalau kita mau agar sebuah model kita itu layak, maka kita harus memenuhi namanya uji asumsi klasik. Ya, makanya sebelum model itu di running di SPSS, maka dilakukan namanya pengujian asumsi klasik. Pertama, multikolineritas. Kita yakinkan bahwa tidak terjadi korelasi keterkaitan yang tinggi antara variabel-variabel bebas, ya. Antara variabel-variabelnya tidak terjadi sebuah korelasi yang tinggi. Nah, kalau terjadi maka kita melakukan transformasi, misalnya, ya. Transformasi data itu gampang, ya. Itu sering Pak bantu rekan-rekan yang masalah asumsi ini gampang, ya. Menyelesaikan dengan transformasi data. Ya, cara melihatnya, ujinya dengan melihat variabel inflation factor, ya, kemudian dengan korelasi per persen, bisa, gitu, ya. Dapat dihilangkan multikol ini dengan cara memperluas ukuran sampel kita perbanyak. Kalau sampel kita kecil kan terjadi multikol, ya, bisa. Atau dengan transformasi data. Transformasi data ada namanya logaritma natural, ada lagi namanya inverse, ya, ada namanya lagi ln, ada lagi log, anti-log dan log, ya, gitu, ya. Oke, tapi semuanya nanti di anti-log semua, di anti-ln. Setelah jadi, itu hanya untuk mensiasati agar tidak terjadi masalah-masalah dalam analisis regresi. Artinya memenuhi dari sebuah uji asumsi klasik yang diwajibkan bagi pembentukan model-model regresi, ya. Kemudian heterogenesitas ini ketidaksamaan varian, ya, dari residual, ya, dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Ketika rekan-rekan mengalami masalah di heterogenesitas, maka dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi logaritma. Ini, ya, dapat dihilangkan dengan menggunakan transformasi logaritma. Ingatkan ini karena memang akan berfungsi sekali bagi rekan-rekan semua. Dan cara mendeteksinya, apakah kita lulus uji dari heterogenesitas, itu bisa melihat pakai scatter plot, ya. Apakah dia membentuk sebuah pola? Nah, kalau dia acak biasanya itu berhasil, gitu, ya. Kalau dia membentukkan, ya, ini gampang menggunakan regresi, ya, menggunakan analisis regression pada SPSS, ya, running pakai SPSS akan terbentuk yang namanya scatter plot, oke, bisa terbentuk. Lalu berikut autokorelasi. Autokorelasi biasanya hanya untuk rekan-rekan yang melakukan data pakai time series, misal di finance, ya. Tapi untuk mereka yang misalnya data tidak time series, misalnya pada teman-teman yang ada di SDM, tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Jadi cross section tidak melakukan ini, ya. Nilainya bisa dilihat pakai Darwin-Watson. Hal sama bila terjadi ini dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi. Kemudian normalitas itu atau uji normal, ya. Apakah suatu model regresi, suatu variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak normal atau tidak sebuah distribusi penyebarannya, itu, ya. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji hasilnya akan mengalami penurunan. Misalnya ada outlier di situ, ya. Ada yang nilai-nilai yang ekstrim, nah itu namanya outlier, ya. Nah, uji normalitas bisa dilakukan dengan uji non parametrik namanya. One sample Kolmogorov-Smirnov, ya. Jadi namanya uji KS, ya, dan grafik normal P-plot, ya. Uji non parametrik ini biasanya Kolmogorov-Smirnov itu sangat digunakan rekan-rekan semua, ya, dalam penelitian untuk menguji normalitas. Kalau rekan data hasil uji itu tidak membuktikan bahwa
tidak terjadi normal, maka salah satu yang terbaik adalah lakukan uji outlier. Uji outlier itu ketika data kalian itu adalah karena semua ada yang ekstrim. Misalnya ada 3, 4, 5, atau ada yang 10. Nah, itu ekstrim. Itu ya karena ada pola acak ya. Gitu. Ada kondisi, misalnya kondisi ekonomi yang membuat dia data itu menjadi sangat tidak terjangkau ya. Artinya sangat outlier ya, sangat ekstrim. Nah, itu harus disesuaikan ya. Dengan menggunakan min faktor, bisa juga dengan menghapus data tersebut ya, menggantikannya replacement pakai min ya. Uji asumsi klasik memberikan keyakinan bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Jadi masalah-masalah dalam analisis regresi ini hakikatnya untuk memberikan keyakinan bagi kita bahwa kita memiliki nantinya sebuah persamaan model regresi yang memiliki ketepatan, tidak bias dan konsisten bisa digunakan. Nah, ini kalau kita lihat dia tidak membentuk pola tertentu. Nah, kalau dia membentuk pola tertentu, maka sebenarnya itu tidak lulus dalam uji tersebut. Kita membentuk pola tertentu. Ya, harusnya yang paling baik adalah acak. Ya. Nah, di langkah-langkah terakhir dalam rekan-rekan melakukan sebuah estimasi permintaan dalam regresi ya, tidak juga dalam regresi dan yang lain juga bisa lakukan dulu pembentukan spesifikasi model. Modelnya buat gitu ya. Ukur misalnya QD adalah fungsi dari F, fungsi dari adalah fungsi permintaan ya, demand quotation ya. Permintaan itu adalah fungsi dari P, E fungsi dari harga tersebut, fungsi dari pendapatan, fungsi dari harga lain, fungsi advertising, iklan, dan fungsi case. Lalu lah setelah dapat spesifikasi model, biasanya itu kan ada di metodologi penelitian pembentukan spesifikasi modelnya. Lalu rekan-rekan akan melakukan sebuah pengumpulan data menggunakan data BI kalau finance. Kalau rekan-rekan yang SDM menggunakan data questionnaire, kumpulkan data. Lalu pembentukan spesifikasi bentuk persamaan permintaan atau modelnya. Nah, sudah ada dapat. Bisa menggunakan linear, bisa menggunakan pangkat, atau tadi bisa rekan-rekan langsung running ya, sehingga dapatlah estimasi nilai parameter dari nilai ini. Ini pembentukannya linearnya ya. Ini biasanya QD, nilai konstanta, GX, itu dan sebagainya. Lalu kita lakukan pengujian hasil, uji tadi, uji T, uji F ya, kemudian uji R kecil ya, misalnya uji korelasinya, kekuatannya di mana, gitu ya. Namun sebelum itu, setelah ini pengumpulan data, ketika rekan-rekan ingin memasukkan data itu di running di SPSS, maka terlebih dahulu selesaikan masalah-masalah dalam regresi atau dikenal dengan bagaimana kita menyelesaikan uji asumsi kelas. Oke, ini saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan ya. Kita diskusi. Oke.